Kemacetan panjang di sejumlah titik ibu kota dan perbatasan daerah penyangga Jakarta mewarnai hari ketiga PPKM darurat. Untuk mengetahui informasi terkini terkait penyekatan sejumlah titik di ibu kota, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insana di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Kalimalang, Jakarta Timur. Saya ke Sandra terlebih dahulu. Sandra, bagaimana situasi di Lenteng Agung pada hari ketiga PPKM darurat ini? Ya, selamat sore Rifana. Betul sekali, hari ini tanggal 5 Juli merupakan hari ketiga ya diadakannya PPKM darurat. Namun ini merupakan hari pertama di Rifana, yaitu hari kerja, sehingga memang berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi ini terjadi kemacetan di beberapa titik. Salah satunya titik penyekatan di mana tempat saya berada, yaitu di flyover Tapal Kuda Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau tadi pagi terjadi kemacetan mengular sepanjang 2,5 km, untuk sore hari ini saya akan mengajak Anda melihat di lapangan seperti apa situasinya. Memang ada sedikit antrian Rifana, namun berdasarkan pantauan kami sejak tadi ya, siang menuju sore, ini beberapa antrian ini paling hanya sekitar 100 sampai 300 meter. Jauh lebih baik dibandingkan dengan tadi pagi. Dan memang kalau kita informasikan ya Rifana, kalau kita lihat memang aturan dari PPKM darurat ini, siapa saja yang boleh mengarah ke Jakarta atau boleh melakukan bekerja di kantor seperti itu memang harusnya adalah beberapa sektor esensial dan juga kritikal. Namun pada kenyataannya di lapangan di sini sendiri tadi ditemukan beberapa yang hanya boleh melewati penyekatan ini adalah tim medis saja, tim kesehatan, tim keamanan Polri, TNI, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat aturan di Jakarta sendiri ini harus membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP yang memang diinformasikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sektor-sektor esensial seperti perbankan, pasar modal ini masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa, namun harus menyiapkan surat tersebut dengan syarat harus ada kartu vaksin minimal dosis pertama, kemudian juga harus ada KTP dan harus surat keterangan dari perusahaan. Namun beberapa yang tadi memang menunjukkan kepada pihak kepolisian di sini tidak bisa melewati penyekatan karena memang di sini banyak sekali antrian, sehingga untuk hari ini hanya sektor-sektor esensial saja, sektor-sektor kritikal maksud saya, dan juga beberapa masyarakat ataupun warga yang dalam keadaan darurat seperti dalam hal kunjungan sakit, kemudian juga mobil jenazah yang boleh melewati, tidak sesuai dengan aturan dari PPKM darurat ini. Namun memang untuk besok sendiri tadi diinformasikan oleh pihak kepolisian masih menunggu informasi lebih lanjut seperti apa, karena memang walaupun 3 hari dilakukan seperti ini masih ada keterbatasan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga beberapa masyarakat di sini pun tidak bisa melalui jalan-jalan tikus yang ada di sini untuk menuju ke Jakarta, Rifana, karena memang untuk jalan-jalan tikus sendiri di sini dikatakan oleh warga ditutup seperti itu karena warga merasa terganggu dengan banyaknya kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil yang melewati jalan-jalan tikus, sehingga warga pun menutup jalan sehingga tidak bisa untuk para pengendara ataupun warga dari arah Depok menuju ke Jakarta ini tidak bisa dilalui. Dan memang kalau kita lihat ya Rifana, untuk PPKM darurat ini dilakukan untuk menurunkan angka positif COVID yang sekarang setiap hari selalu rekor, dan sehingga diharapkan masyarakat ini dapat bekerja sama untuk memanfaatkan sebaik mungkin dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 ini agar benar-benar di rumah saja seperti itu ya. Karena memang kalau kita lihat berkaca dari beberapa hal pada saat Lebaran lalu ini tidak dijalankan dengan baik. Hasilnya pun bisa dilihat sekarang seperti apa, bagaimana angka peningkatan kasus positif COVID terus meningkat di seluruh wilayah di Jakarta maupun di Indonesia. Rifana. Baik, kalau di Lenteng Agung tadi menurut Sandra ada sedikit antrian kendaraan, tapi lebih baik dibandingkan tadi pagi. Bagaimana dengan di Kalimalang? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama. Dito, bagaimana kondisi di Kalimalang saat ini? Ya, halo, selamat sore Rifana. Mungkin Anda bisa melihat di belakang saya memang arus kendaraan lalu lintas saat ini di pos penyekatan yang ada di Lampiri, Jakarta Timur sini ada cukup padat ya. Memang saat ini jam pulang kantor, sehingga memang para pekerja yang diizinkan bekerja hari ini, terutama yang berada di sektor esensial, tapi memang kita melihat bahwa kendaraan ini tidak bisa lewat. Mereka juga tidak ditanya apakah mereka punya surat keterangan atau surat STRP, mereka tidak bisa lewat. Bahkan ambulans pun tidak bisa lewat. Mereka tetap harus dialihkan atau belok kiri ke arah Jalan Raya Pondok Kelapa untuk mencari jalan alternatif lain. Karena memang di belakang truk dishub yang ada di belakang saya ini masih ada
truk damkar dan juga kendaraan taktis atau panser yang juga menghalangi jalan supaya memang para pengendara tidak bisa melintas sama sekali. Dan sementara itu dapat informasikan bahwa ada 63 titik penyekatan yang ada tersebar di Jakarta, baik itu di perbatasan Jakarta dengan Jabodetabek, itu Depok, Tangerang, juga Bekasi, juga terdapat pos penyekatan di dalam ruas jalan tol itu sendiri. Nah, sementara itu menurut Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo sendiri mengatakan hari ini sudah ada ribuan kendaraan yang berusaha masuk ke Jakarta, sehingga memang disinyalir bahwa masih banyak perkantoran yang tidak taat pada WFH 100%, terutama di sektor non esensial. Oleh karena itu memang pihak Polda Metro Jaya juga berharap bahwa seluruh perkantoran benar-benar menerapkan WFH 100% untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun masyarakat mereka dipaksa untuk bekerja dan mereka tidak bekerja di sektor esensial, diharapkan dapat melapor ke pemerintah provinsi yang bisa dilakukan melalui laman resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta pun juga melalui aplikasi Jaki, dan supaya nanti tempat kantor Anda bisa langsung ditindak. Adapun juga pelapor nanti akan dilindungi identitasnya sehingga tidak harus khawatir nanti apakah ada implikasi apabila melaporkan tempat Anda bekerja itu sendiri. Sementara itu dapat informasikan juga bahwa memang untuk kendaraan sendiri kita bisa bahwa banyak kendaraan yang terus melaju dari arah Kalimalang, terutama dari Jakarta menuju ke Bekasi, hampir tidak putus, sehingga menunjukkan bahwa mobilitas warga masyarakat DKI Jakarta saat ini masih tinggi, dan itu sedikit mengkhawatirkan karena mengingat bahwa kemarin kita ketahui Jakarta kembali memecahkan rekor 10.000 kasus penambahan kasus COVID-19 yang baru, sehingga diharapkan masyarakat benar-benar berdiam di rumah, menjaga diri supaya tidak menyebarkan penyakit ini. Begitu, Rifana. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama, dan sebelumnya ada produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insana atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman.